Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membacanya. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur, terima kasih kami kehadiran-Mu Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami pagi ini. Tuhan, bangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Bapa. Pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Semua aktivitas kami, semua kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Namun sebelum kami beraktivitas lain Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, agar sungguh-sungguh kebenaran firman boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang limpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, hal memberi. Saudaraku, ini ada suatu kesaksian ketika kami memberi kepada anak-anak yatim piatu. Tidak seberapa yang kami berikan, karena memang Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk memberi. Nah, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, ternyata saudaraku, tidak menunggu waktu yang lama, ternyata Tuhan mengembalikan apa yang kami berikan itu kepada kami. Ya, apa yang kami berikan tadi Tuhan berikan dari orang lain. Ya, jadi memang ketika kita memberi kepada orang yang tidak mampu, orang yang lemah, kita tidak akan berharap apapun dari mereka, karena mereka yang tidak punya, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, tetapi Tuhan selalu bisa mengembalikan kepada kita, karena setiap kali kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang lemah, maka Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Amsal 19 ayat 17 berkata demikian. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia. Ketika kita melakukan kebaikan, karena memang Tuhan datang ke dunia ini memberikan kebaikan-kebaikan, kasih-Nya yang begitu luar biasa, saudaraku, yang diberikannya buat umat manusia. Sehingga apa yang dilakukan manusia itu, sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain dengan tulus hati, maka Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Seperti firman yang kita baca tadi, bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Nah, jadi Tuhan tidak mau memberikan sesuatu bagi kita kalau tidak ada perbuatan yang kita lakukan. Jadi seperti barangkali Anda tahu, saudaraku, Laut Mati yang ada di Israel itu, kita tahu bahwa Laut Mati itu adalah dimasukkan semua air ke dalam sungai-sungai yang ada di Israel itu, masuk semuanya ke dalam Laut Mati. Tapi ternyata karena tidak dialirkan lagi keluar, dia hanya berhenti di situ saja, tidak ada yang keluar, maka tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, ikan, apapun tidak ada yang hidup di sana.
Nah, sama halnya dalam kehidupan kita, ketika ada berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kita simpan semuanya, saudaraku, tidak mau berbagi kepada orang lain, maka itu akan menjadi busuk di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu lagi mau dibuat kemana. Harta yang berlimpah-limpah tadi tidak kita pergunakan untuk saling mengasihi, tidak berbagi kasih, maka kita sama dengan seperti laut mati tadi, tidak ada gunanya, saudaraku, karena tidak berguna bagi orang lain. Jadi Tuhan mau kita itu berguna bagi orang lain. Nah, kita lanjutkan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang limpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apapun yang kita kerjakan, itu akan diperhatikan Tuhan. Dia akan membalaskannya semuanya, saudaraku. Tidak mau Tuhan berhutang kepada manusia. Dia yang mengerjakan semuanya bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu untuk memberi, karena lebih baik memberi daripada menerima. Karena berkat Tuhan itu akan lebih banyak bagi orang yang memberi daripada yang menerima. Jadi jangan khawatir, saudaraku, karena memang Tuhan itu adalah kasih. Jadi ketika kita memberi, tentunya karena ada kasih di dalam hidup kita. Seperti kitab Roma 9 ayat 2, Roma 12 ayat 9 juga mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, karena ketika kita memberi, jangan karena untuk dilihat orang, tidak usah diketahui oleh tangan kirimu ketika engkau memberi dengan tangan kananmu, kata firman Tuhan. Artinya tidak perlu kita posting bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang melihat hati kita. Ketika kita mau memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan membalaskan atas kebaikan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kami mau memperhatikan orang yang lemah. Ketika kami mau dengan memberi dengan sukacita, Tuhan yang membalaskan bagi kami semuanya, Bapa. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah kami mau saling membagi Tuhan kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya Tuhan yang melihat hati dan pikiran kami. Tuhan, janji firman-Mu ya dan amin, kami percaya dan kami yakini. Biarlah semakin hari semakin kami saling memperdulikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.